Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas saya di Farmasetika. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang efek samping pada penggunaan media kontras, bagaimana cara kita mengenali, mencegah, dan menangani. Kita bahas satu persatu. Efek samping kontras media. Angka terjadinya efek samping umumnya berkisar antara 1-12%. Tidak dapat diprediksi dengan menggunakan skin test. Psikochemical yang berhubungan dengan efek samping antara lain efek arus listrik, hiperosmolaritas, kemotoksitas. Yang pertama ada efek arus listrik, yaitu gangguan sistem konduksi pada jantung atau syaraf otak, terjadinya konvulsi atau disorientasi. Yang kedua ada gangguan pada sistem pompa yang berhubungan dengan ion kalsium, dapat menurunkan kontraksi jantung. Yang kedua ada hiperosmolaritas, yaitu kerusakan endotelium, ada di bagiannya trombogenesis, hipervolemia, vasodilatasi, hipotensi, dan nyeri. Yang ketiga ada kemotoksisitas, terdiri dari lipofilik. Lipofilik ini lebih toksik dari hidrofilik. Ikatan proteinnya juga tinggi, jadi efek sampingnya akan tinggi. Ini ada contohnya, memperpanjang kerja asetilkolin, efeknya koligeniknya meningkat. Terjadi flushing, bronkospasm, bradikardi, hipotensi, sampai dengan motilitas ususnya bisa meningkat. Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko efek samping dari segi pasien, antara lain pasien itu bayi, anak-anak, pasien yang tidak sadar, terus ada pasien yang kemoterapi, terus ada kelainan pembuluh darah, ada hipotensi, terus asma, pasiennya juga penderitanya alergi, terus ada riwayat atau sejarah efek samping pada gangguan media kontras, terus ada pasiennya dengan gangguan ginjal atau ginjalnya. Adapun faktor-faktor yang meningkatkan risiko efek samping dari kontras media antara lain dari jenis media kontrasnya, ada ionik monomer dengan osmolaritasnya tinggi, ada ionik dimer dengan osmolaritas rendah, terus ada non-ionik monomer dengan osmolaritasnya juga rendah, terus ada non-ionik dimer dengan isoosmolar. Terus untuk faktor lain meningkatkan risiko efek samping kontras media antara lain tempat injeksinya, terus penggunaan injektor. Di slide ini kita mengenal faktor-faktor yang memperbesar risiko gagal ginjal. Ada beberapa yang saya ketik di sini. Yang pertama ada dehidrasi, terus media kontras dalam jumlah besar, gangguan ginjal sebelumnya, ada riwayat diabetes mellitus, obat-obatan nephrotoksik, terus ada penyakit kardiovaskuler, usia lanjut lebih dari 70 tahun. Adapun kontraindikasi umum media kontras antara lain infeksi apapun terjadi di tempat injeksi tersebut. Adapun jenis reaksi efek samping dari kontras media, yang pertama ada non-idiosinkrasi atau hubungannya dengan dosis pemberian media kontras. Efeknya langsung dari kemotoksisitasnya dan hiperosmolarnya. Antara lain ada vomit, flushing, terus untuk nefrotoksisitasnya gangguan pada ginjal, yang ke jantung itu aritmia. Yang kedua ada idiosinkrasi, penyebabnya tidak diketahui dan tidak tergantung dengan dosis. Umumnya serius seperti akut bronkospasme, hipotensi yang berat, terus ada urtikaria yang parah. Urtikaria itu adalah alergi terhadap obat-obatan dan makanan.
Yang ketiga ada reaksi delay. Terjadi kurang lebih 30 menit setelah pemberian, sering terjadi pada kontras media ionik. Yang terjadi itu demam, menggigil, vomit, nyeri abdominal, sampai ke vertigo. Yang keempat itu efeknya ekstravasasi, ada eritema, pembengkakan, nekrosis, nyeri terbakar, dan terakhir itu ada BAL. Dan pada slide selanjutnya kita sharing tentang mencegah efek samping pada penggunaan media kontras. Yang pertama itu ada mencegah efek samping pada ginjal. Poinnya menggunakan dosis media kontras sekecil mungkin, tetapi tidak kurang dari normalnya, agar enhancement kontras juga meningkat. Yang kedua, menghentikan obat-obatan yang juga mempunyai efek nephrotoksik, seperti metformin dan obat diabetes. Yang ketiga, setelah menggunakan obat-obatan, 2-5 hari kemudian, tes kreatinin serumnya normal atau tidak. Yang keempat itu ada memeriksa kreatinin serum sebelum prosedur bagi pasien yang berisiko tinggi. Selanjutnya ada mencegah efek samping non-ginjal. Itu ada injeksi IV-nya lambat, akan dapat mengurangi insiden sakit kepala dan rasa metal pada pasien. Yang ketiga ada mencegah efek samping karena obat. Saya ambil contoh salah satunya metformin. Metformin ini dapat menyebabkan asidosis laktat ke pasien dengan kelainan ginjal. Makanya metformin ini di stop 48 jam sebelum injeksi media kontras. Terus metformin tidak boleh dipakai kurang lebih 48 jam setelah injeksi dan bisa dipakai kembali sampai serum kreatinin normal. Pada slide terakhir atau bagian terakhir, saya akan men-sharing tentang manajemen penanganan efek samping pada penggunaan kontras media. Salah satu contoh saya ambil efeknya ada urtikaria atau alergi terhadap obat-obatan dan makanan. Biasanya dilakukan observasi setelah injeksi kontras media. Untuk observasi juga harus tersedia alat resusitasi dan obat-obatan untuk pertolongan pada efek samping di ruang prosedur pemeriksaan. Observasi untuk pasien 20-30 menit setelah prosedur dengan penggunaan media kontras. Sekian beberapa sharing yang saya bisa paparkan untuk efek samping penggunaan kontras media, dari cara mengenali, mencegah, sampai dengan menangani. Jika ada saran dan pendapat dari kalian, bisa tulis di kolom komentar.